alim, kepada orang alim. Yang ingin kita pulang membawa 3 akhlaknya ini. Ustaz Abdullah Abdun luar biasa. Dipuji oleh Habib Umar 3 hal. Ustaz Abdullah Abdun punya 3 sifat yang istimewa. Yang pertama, al-ilmul wasi', ilmu yang luas. Masya Allah. Ini allama. Ini allama. Luar biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Begitu hebat derajatnya ulama di sisi Allah sampai sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan derajat orang alim dengan orang yang ahli ibadah enggak alim, yang dimaksud oleh Allah darajat sab'amiyah darajah, 700 derajat. Perbandingannya itu 700 derajat. Wa ma baina darajatain masafah 500 am. Antara satu ke derajat yang kedua harus ditempuh perjalanan 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun sampai 700 derajat. Luar biasa. Ini warasatul anbiya, pewaris nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi enggak mewarisi harta. Nabi enggak mewarisi uang. Bal warathul alim. Oh, yang diwarisi oleh Nabi ilmu. Karena itu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ketika datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar memuliakan Sayyidatuna Fatimah dan mengatakan Nabi tidak mewarisi harta. Nabi mewarisi ilmu, harta Nabi semuanya untuk umat Islam. Dan selesailah. Mungkin hadis itu tidak didengar oleh Fatimah Az-Zahra. Bukan hal yang aneh, enggak ada masalah. Selesailah. Yang mana Nabi mewarisi ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambil ilmu maka dia mendapatkan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Pernah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda melihat halaqah di masjid, ilmu di masjid mulai berkurang. Mulai tambah dikit yang ngaji zaman sahabat. Halaqah-halaqah kok yang hadir mulai dikit. Kemana orang-orang ini? Dicari ada di pasar. Banyak di pasar. Maka datanglah Abu Hurairah ke pasar. Di sini manusia itu. Woi, ainakum min mirathi Rasulillah yuqassamuna fil masjid. Kamu ketinggalan. Tuh warisan Nabi dibagi-bagi di masjid. Dengar warisan, langsung di kepalanya mereka uang, emas, warisan, sertifikat tanah, mobil, warisan. Yang bicara Abu Hurairah, nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Sahabat Rasulullah berbondong-bondong ditinggalkan toko mereka pergi ke masjid untuk dapat warisan Nabi Muhammad. Masuk ke masjid, Abu Hurairah nunggu di pasar. Mereka pasti mau kembali. Dilihat ada halaqah tafsir, halaqah fikih, halaqah hadis, kelas-kelas halaqah. Mana uangnya ini? Mana bagi-baginya ini? Masa bohong Abu Hurairah? Sahabat bohong, la haula la quwata illa billah. Datanglah pulang ke pasar ketemu, sahabat Rasulullah, gimana kamu bohong? Gak pantas kamu bohong. Enggak, anak gak bohong.
Mana katanya kamu warisan Nabi dibagi di masjid. Terus saya pergi masjid, nggak ada warisan dibagi. Yang ada apa di situ? Yang ada kelas-kelas, ada fikih, ada hadis, ada tafsir. Tuh. Kau pikir warisan Nabi apa? Itu warisan Nabi. Nabi nggak mewarisi harta, mau mewarisi ilmu. Oh, anak pikir fulus. Anak pikir uang. Ustaz Abdullah, Syekh Abdullah Awad Abdun punya bagian besar daripada ilmu ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, insya Allah. Lebih hebat lagi kata Sayyidi Habib Umar, di samping ilmu, dia punya barakatul ilm. Dia punya buahnya ilmu, yaitu at-tawadhu. Ilmu yang luas tidak membuat Syekh Abdullah Awad Abdun membanggakan dirinya, menjadikan dirinya guru besar, tapi ilmu yang luas membuat beliau semakin tawadhu. Ini buahnya ilmu. Dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitab hikamnya, al-ilmu alaika hatta ta'malu bih, fa idza amilta fa ilmu lak. Ilmu itu menjadi saksi yang jelek untukmu jika kau enggak ngamalkan. Kalau kau amalkan, baru kau terangkat dengan ilmu. Artinya, hanya ilmu nggak bisa membuat orang mulia. Hanya ilmu nggak bisa membuat orang itu hebat. Berapa banyak Allah mengecam dalam Al-Quran orang yang hanya punya ilmu tapi tidak mempunyai buahnya ilmu. Bahkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabl ubadil wathan. Orang yang punya ilmu enggak ngamalkan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di hari kiamat nanti pertama kali yang dicari oleh malaikat, bahkan az-zabaniyah, neraka itu udah enggak sabar. Enggak nunggu malaikat memasukkan mereka ke neraka. Api itu udah nyari orangnya, teman-temannya sendiri. Udah nggak sabar udah. Nyari temannya sendiri untuk dimasukkan ke neraka. Nggak nunggu malaikat. Kangen sudah. Kata bahasa Inggrisnya kerong. Kangen sama teman-temannya udah. Keluar nggak kuat ini api neraka ini, nggak kuat cari teman-temannya untuk dimasukkan ke neraka. A'udzubillah, mudah-mudahan nggak kangen sama kita. Fa ummuhu hawiyah. Kata Allah dalam Al-Quran, fa ummuhu, ibunya hawiyah. Kata Habib Umar, ya khair ini. Ibunya orang-orang ini siapa? Neraka hawiyah. Ibu kangen sama anaknya. Udah lama dia hidup di dunia ditunggu sama ibunya ini, neraka hawiyah. Mana waladi hadza? Ya akhir ini ketemu anaknya dicakar, dibakar, dicincang, diinjak. Ya akhir ini kata Habib Umar. Sampai mereka itu orang alim ini bingung, yang enggak ngamalkan ilmu. Yubda'u bina. Dimulai dengan kita. Kenapa kok mulai dibakar itu kita? Itu kafir, itu musyrik, penyembah berhala. Kalau itu nanti inti. Yubda'u bina. Dimulai permulaan yang dibakar itu orang-orang alim yang enggak ngamalkan ilmunya. A'udzubillah. Ini menunjukkan bahwa hanya ilmu tidak bisa mengangkat derajat seseorang. Hanya ilmu enggak bisa memuliakan seseorang. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dalam kitabnya Ayyuhal Walad, menunjukkan bahwa ilmu tidak bisa mengangkat derajat seseorang sampai diamalkan. Itu buahnya ilmu. Apa buahnya ilmu? Di antaranya al-khasyah wa tawadhu.
takut sama Allah dan tawadhu. Ini buahnya ilmu. Al-ilmu khasyya kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu itu takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah itu kelihatan dari wajahnya. Wajah yang takut sama Allah itu kelihatan. Wajah yang enggak takut sama Allah itu kelihatan. Orang yang hatinya bersih bisa melihat. Hada khaif. Ini orang takut sama Allah. Enggak usah bicara. Enggak usah membaca ayat. Enggak usah pidato. Enggak usah sholat. Diam aja dilihat wajahnya. Ini orang takut sama Allah. Ya'raf, ketahuan. Insya Allah. Ada salah satu teman anak namanya Rahasan di Keraksan sana. Ketika Habib Umar itu datang ke tempat kita, Habib Umar berdiri, si kiai ini langsung nangis. Belum ceramah. Setelah selesai ngomong sama anak, Habib, anak ini udah lama nggak nangis. Tapi lihat Habib Umar belum pidato, anak udah nggak bisa ditahan air mata ini keluar. Al-ilmu khasyya kullu yu'raf dzaka halu. Mudah-mudahan Allah perlihatkan mata kita wajah orang-orang indah itu. Wajah-wajah yang mengingatkan kita kepada Allah. Yushhar dzikrullahi. Kita lihat wajahnya langsung la ilaha illallah. Lisan ini spontan. Langsung la ilaha illallah. Langsung ingat Allah. Gidaru'u dzikrillah. Wa tawadu. Tambah ilmunya, tambah merasa hina. Tambah ilmunya, tambah merasa paling kecil. Tambah ilmunya, tambah merasa paling bodoh. Ini buahnya ilmu. Bukan tambah ilmu dikit sudah kalah Syekh Qadir Jailani. tambah ilmu dikit, ya Allah, mengecam Imam Syafi'i, mengecam Habib Abdullah Haddad. Tambah ilmu dikit, menyalahkan ulama usali. Enggak ada yang tahu, ini bodoh semua, terlewat semua. Anak yang menemukan sesuatu yang baru yang enggak diketahui oleh ulama-ulama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Miskin, ada maghrur. Ini tertipu. Tertipu. Mau dikeploi, wah hebat. Yang ngeploi siapa? Jahil mithloh. Sama seperti dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini at-tawadhu. Orang yang tawadhu itu dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, hakikat tawadhu itu apa? Ketika kita pantas duduk di depan, tapi kita rela duduk di belakang. Kita pantasnya duduk di depan. Kenapa? Punya ilmu. Kenapa? Terhormat. Kenapa? Tokoh. Kan pantas di depan tuh. Alim, tokoh, dituakan, dihormati. Di satu majelis dia didudukkan di belakang. Dan dia ridho. Masya Allah, alhamdulillah. Itu tawadhu. Itu tawadhu. Saya di belakang Habib. Memang sampean bodoh. Pantas di belakang. Tawadhu ya, bukan tawadhu itu. Bukan tawadhu, memang tempatnya ente di sana. Ente mau duduk di depan. Orang alim, tokoh, ulama didudukkan di belakang dan dia ridho, rela, seneng, itu tawadhu. Itu tawadhu. Ini kata Habib Abdul Haddad ya. Tawadhu inda rif'ah. Ketika terhormat, dia duduk di belakang. Dia rela, enggak terhormat. Itu hakikat tawadhu itu sifat ya, bukan di lisan. Kata Habib Umar, ada orang itu tawadhunya hanya di lisan, bukan di hati. Saya ini orang bodoh.
supaya dipuji sama orang. Oh enggak, antum alim. Saya tapi ingin membuktikan nih, ini tawadhu apa pura-pura tawadhu? Saya ini orang bodoh. Kemudian ada orang ngomong, "Hei, bodoh." Apa? Ente yang bodoh. Wah, katanya ente bodoh. Dibilang bodoh ngamuk. Nah, ini tawadhunya hanya di lisan. Anak ini banyak dosa, orang banyak. Ada orang yang ada, fasik. Ente fasik. Hah? Fasik. Ente kafir. Nah, ini tawadhunya kata Habib Umar ini hanya di lisan ini. Ya. Enggak masuk dalam hati. Enggak ada nilainya ini. Ini tawadhu, ini mutakabbir ala surati tawadhu. Orang semacam ini hakikatnya dia ini sombong. Tapi dibungkus dengan tawadhu supaya dipuji oleh orang. Hakikat tawadhu itu di hati. Imam Ali Zainal Abidin, ini contoh tawadhu nih. Imam Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Kalau jalan pakai toelasan nunduk terus, nggak pernah ngangkat ke langit, jarang. Lihat langit tuh jarang, banyak lihat bumi. Khasyih, kalau udah sholat itu sujud lama sujudnya kalau sholat sendirian. Diangkat dari sujudnya, tempat sujudnya tuh basah dengan air mata. Akhlak. 40 rumah di kota Madinah, nafkahnya dia yang nanggung. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ketahuan ketika dia meninggal. Di pundaknya sini ini hitam. Apa ini? Imam Ali Zainal Abidin gak kerja kuli, ngusung bangunan atau mikul-mikul kayu, kok bisa hitam ini pundak, dari mana? Bingung yang mandikan. Setelah sehari 2 hari beliau meninggal, rombongan fakir miskin keluar di kota Madinah minta-minta. Penguasa bingung. Ini orang mana? Orang Madinah. Kok baru sekarang muncul rombongan? Kok melarat bareng gini? Kalau kita mulai dulu melarat, ente nggak tahu. Lo kemana ente kok baru muncul sekarang? Tiap hari ada makanan yang kami butuhkan di depan rumah kami. Dan siapa yang ngasih kami nggak tahu. Sekarang udah 2 hari ini makanan itu nggak ada. Ya kami keluar. Oh, Imam Ali Zainal Abidin yang ngasih. Baru ketahuan. Khadamnya nggak tahu. Istrinya nggak tahu. Lagi ngajar. Tahu yang diajar siapa? Di antara yang diajar sama dia itu anaknya orang yang membunuh abahnya. Yang membunuh abahnya itu, yang membantai abahnya di Karbala, Sayyidina Husain Asy-Syahid. Itu sebagian anaknya yang membantai itu belajar sama dia. Diajari sama Imam Ali Zainal Abidin. Ini anak, bapaknya anak ini bunuh abahnya. Anaknya dididik. Artinya anak ini nggak ada hubungannya sama abahnya. Yang dosa abahnya, anak ini nggak salah. Allahumma shalli Muhammad. Ya apa kalau kita itu 7 turunan nggak mau ketemu. Ketika beliau ngajar, ini tawadhu. Ada satu orang dibayar untuk mencaci ahlul bait. Wah, kata, setiap zaman ada orang-orang yang dibayar nyaci ahlul bait, jangan kaget. Setiap zaman. Mulai zaman Imam Ali Zainal Abidin. Wah, ahlul bait dicaci nggak mungkin hina. Yang memuliakan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menghinakan orang yang dimuliakan Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Dibayar, anggap uang 500.000. Ini orang lisan punya hobinya mencaci orang. Hobinya gak usah dibayar. Mencaci orang ini menjadi kesenangannya. Apalagi dikasih uang.
Oh, 500.000. Ana pilihkan cacian yang hebat untuk dia. Imam Ali lagi ngajar khusyuk, suara pelan, berdiri dia. Kok nggak duduk-duduk, kata Imam Ali. Dilihat, alakal hajat, ente punya hajat sama anak? Enggak. Kalau anak tahu siapa ente. Nadanya keras. Ente pura-pura saleh, ente pura-pura abid, ente pura-pura ente ini munafik, ente fasik, ente jahil, ente caci maki. Itu santrinya yang hadir udah mau terbang lah, kuat dengarkan. Sama Imam Ali Zainal Abidin disuruh duduk, jangan ada yang bergerak. Imam Ali Zainal Abidin diam mendengarkan dia mencaci maki beliau. Dilihat, didengarkan, kayak dengarkan ceramah gitu. Sampai orang ini habis kata-kata. Wah, Imam Ali Zainal Abidin wajahnya enggak berubah. Sejuk. Enggak ngempet, marah kan. Orang ngempet kan kelihatan ya. Diam-diam tapi merah mukanya, alisnya nyambung. Sejuk, udah selesai. Udah. Bingung orang ini. Ini enggak paham apa. Kalau dia yang saya caci ini. Iya Kak Ani. Kamu itu yang saya tuju. Cacian ini untukmu. Iya. Kalau kurang monggo terusin. Udah. Udah. Dia pikir mau jawab. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Kau telah menasihati saya. Semua yang kau ucapkan itu benar. Dan masih banyak sifat-sifat jelek di diri saya yang kamu nggak tahu. Jazakallah khair. Ya khair nasihat ini. Ya Allah. Ngomong sama khadamnya, ada uang berapa? Anggap 5 juta kalau sekarang. Kasihkan dia. Dia telah menasihati saya. Dikasih uang 5 juta. Kalau perkiraan lah kurang lebih. Nggak usah dibahas ya. 5 juta, kok dari mana tahunya? Ini kadang-kadang Allah, kita capek ngomong sama orang-orang kayak gini. Kata Syekh Ali Jum'ah, Ar-rijal la yaqifuna bil alfat, yaqifuna bil makna. Orang yang hebat itu, orang yang baik itu, yang dilihat itu maknanya gitu. Bukan lafadznya. Dari mana ini? Kok tahu? Kok sak gini? Kalau udah sak gini gimana? Ini orang ini saya sarankan jangan dengarkan ceramah, udah. Tidur aja Hasan. Karena nggak ada benernya sama dia. Gitu loh. Allah kulli hal. Dikasih uang banyak. Anggap 5 juta. Perkiraan ini ya. Perkiraan. Kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih. Nggak apa-apa. Nanti kalau nggak mau, kalau 5 juta, 4 juta. Ya akhir 4 juta. Saya maunya ente. Yang penting dikasih uang banyak. Lihat, dikasih uang mungkin 10 kali lipat dari yang dia dapat untuk mencaci Imam Ali. Nangis Pak. Menangis, minta maaf. Ushidu annaka min auladi Rasulillah. Saya bersaksi kamu ini benar-benar cucunya Nabi. Saya mencaci kamu ini dibayar. Tapi kamu setelah saya caci mengasih saya uang 10 kali lipat lebih dari yang minta maaf Pak. Ini tawadhu. Dicaci bener, fasik bener, saya fasik, doain. Jahil bener, saya bodoh. Itu ya apa kalau kita? Kita ini alim tak bodoh? Bodoh tak alim?
Nah, bodoh. Dibilang orang bodoh nggak kok ngamuk. Ada tawadhu ya. Syekh Ali, Syekh Abdullah Awad Abdun dikatakan Habib Mal tawadhu. Benar. Pernah santrinya akhirnya Ustaz Ridwan Al-Amiri. Ridwan Al-Amiri santrinya Abdul Abdun berangkat ke Tarim. Pulang dari Tarim, ya Allah, diposisikan santrinya ini seperti guru. Disuruh jadi imam, disuruh ngajar. Masya Allah, nggak ada, ini alumni saya ini santri saya ini. Dimuliakan kayak gurunya, santrinya ini. Dari tawaduknya. Masya Allah, lihat pakaiannya, sederhana. Nggak kayak bebasan ini, jubahnya ganti-ganti katanya. Masya Allah, mudah-mudahan dapat barokah mereka ya. Yang ketiga, ini yang membuat keberkahan, al-mahabbah. Cinta sama Rasul, cinta sama keluarga Rasul. Ini sampai saat ini kita kenang nama beliau, sampai saat ini putra-putranya diberi keberkahan oleh Allah, sampai saat ini pondoknya tetap makmur dan insya Allah tambah makmur karena mahabbah, cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi. Memang kalau kita lihat mahabbah, cinta sama Nabi dan keluarga Nabi ini ngundang berkah, Pak. Ngundang barokah. Jangankan ilmu banyak seperti Ustaz Abdullah Abdul, ilmu yang pas-pasan, ilmu dikit, tapi digabung dengan cinta sama Nabi dan keluarga Nabi, berkah. Nah, itu kita saksikan sendiri. Kalau kita lihat ulama, aulia yang nampak cintanya kepada Nabi dan keluarga Nabi, pondoknya berkah, majelisnya berkah. Sampai menjadi keyakinan, nggak ada dalilnya ini ya. Jangan ditanyakan dalilnya, ini keyakinan. Inti percaya iya, nggak percaya nggak apa-apa. Nggak usah dibikin repot. Sampai menjadi keyakinan, ketika ada majelis, nggak ada ahlul bait yang duduk di majelis itu kurang asyik. Maulid Ahad pagi kalau nggak salah di pondoknya itu. Al-Walid alaihi rahmatullah, Habib Ismail itu walaupun sudah pindah ke Keraksan, kalau udah malam minggu itu ke Pasuruan ingin hadir maulidnya Ustaz Humaidi ini. Beliau itu tidak memulai maulid kecuali ada habaib yang datang. Kalau udah ada habib, walaupun satu, walaupun kecil, baru dimulai maulidnya. Menjadi keyakinan beliau. Memang dinasihati oleh ada salah satu Ammi Kamil, jangan dimulai kecuali ada habib yang duduk. Berkah kiai. Diamalkan itu sama Ustaz Humaidi. Suatu saat mungkin habaib ada acara atau banyak keluar kota, nggak ada yang hadir. Maulid habis subuh. Udah ditunggu-tunggu gosida. Nggak mari-mari gosida. Nggak ada habib yang datang. Akhirnya udah hampir isyraq, dimulailah maulid. Ketika dimulai maulid, habis maulid datang ke Ammi Kamil. Bener Bib, nggak enak, nggak ada habib kalau maulid itu. Keyakinan ya, husnudzon mereka. Nggak ada dalilnya ini mas. Jangan ditanya dalilnya, nggak ada dalilnya. Ini husnudzon mereka sampai cintanya kepada para ahlul bait sampai membuahkan keyakinan seperti itu. Ala kulli hal, Ustaz Abdullah Abdun ada mahabbah. Memang kita lihat ya tawadhu'nya, cintanya, ngundang berkah. Mudah-mudahan sifat-sifat indah itu Allah jadikan menjadi sifat keluarga Pondok Pesantren Darut Tauhid. Putra-putra beliau yang diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan ditambah berkah, ditambah ilmu, Pondok Darut Tauhid semakin berkah, Ustaz Abdullah Adun semakin diangkat derajatnya dan kita mendapat barokah beliau, kita mendapat